Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas penyusunan laporan keuangan UMKM. Latar belakang, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Pencatatan keuangan yang baik merupakan fondasi utama keberlangsungan sebuah usaha. Tanpa laporan keuangan yang memadai, pemilik usaha tidak dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara kuat. Proyek ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu akuntansi dasar secara nyata melalui pendampingan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan sederhana. Objek proyek adalah Shauki Snack yang berlokasi di sekitar tempat tinggal anggota kelompok. Selanjutnya ada profil UMKM. Nama usaha Shauki Snack, jenis usaha kedai minuman dan snack, alamat usaha Krobiongan Gawangan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pemilik Bapak Ahmad Fauzi. Lama usaha berdiri kurang lebih 3 tahun sejak 2022. Jumlah tenaga kerja ada 2 orang, pemilik dan 1 karyawan. Jam operasional dimulai pada jam 7 hingga jam 9 setiap hari. Modal awal yaitu Rp6.500.000. Ada pengumpulan data yang kelompok kita lakukan ada 3, yaitu wawancara, yaitu menemui langsung oleh pemilik usaha, kemudian observasi, kita langsung datang ke tempat toko usaha tersebut, lalu yang ketiga kita melakukan dokumentasi, yaitu foto di lokasi pemilik usaha tersebut. Kemudian jadwal kegiatan dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu observasi tanggal 3 Juni 2026, kemudian wawancara tanggal 3 hingga 4, kemudian pengolahan data dan penyusunan jurnalnya tanggal 4 hingga tanggal 6, kemudian penyusunan laporan keuangan yaitu tanggal 6 hingga 8 Juni. Habis itu analisis dan rekomendasi tanggal 8 hingga 9, lalu yang terakhir pengumpulan laporan dan presentasi tanggal 9 Juni tahun 2026. Lanjut ada hasil dan pembahasan. Shauki Snack adalah usaha di sektor kuliner yang menjual berbagai jenis minuman segar. Keunikan usaha ini terletak pada sistem konsiansi dengan produsen. Stok barang dagangan disediakan oleh produsen, sedangkan pihak kedai hanya bertugas untuk menjual kepada konsumen dan menyerahkan hasil penjualan kepada produsen setelah dikurangi margin keuntungan yang telah disepakati. Berikut data hasil wawancara kami. Ada data dan transaksi. Yang pertama ada jurnal transaksi, yang kedua ada buku jurnal umum. Kemudian ada laporan keuangan, yang pertama laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang terakhir adalah neraca sederhana. Kemudian selisih keuangan, analisis profitabilitas, omset dan laba. Usaha menghasilkan omset 53.784.000 dengan laba bersih 4.584.000. Margin laba sebesar 8,52%. Analisis struktur biaya, HPP komponen terbesar yaitu 44.820.000, beban operasional sebesar 4.380.000. Kemudian ada analisis pengelolaan kas, saldo akhir kas bulan Mei 2025 tersisa 7.834.000. Kemudian kondisi arus kas sehat dan bebas utang pada akhir periode. Kemudian permasalahan keuangan yang diidentifikasi, keuangan pribadi dan usaha campur aduk, pencatatan harian belum sistematis, aset usaha belum diusutkan secara formal, kemudian belum memiliki perencanaan keuangan jangka menengah maupun dana darurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan, yaitu ada 5 rekomendasi perbaikan. Yang pertama, pisahkan keuangan pribadi dan usaha, yaitu gunakan rekening usaha terpisah dan ambil gaji tetap. Manfaatnya, keuangan lebih jelas dan modal usaha lebih terjaga. Yang kedua, catat transaksi harian, yaitu catat semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Manfaatnya, memudahkan pengawasan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, gunakan aplikasi keuangan, yaitu gunakan aplikasi seperti buku warung, buku kas, dan jurnal ID. Manfaatnya yaitu pencatatan lebih mudah, cepat, dan rapi. Yang keempat, sisihkan dana darurat, yaitu simpan sekitar 20% laba untuk dana darurat dan pengembangan usaha. Manfaatnya usaha lebih siap menghadapi resiko dan dapat berkembang. Oke, jadi untuk bab terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil observasi pengumpulan data yang
dan penyusunan laporan keuangan Shaokisnek untuk periode Mei 2025 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi keuangan yang positif. Kedua, sistem konsinyasi menguntungkan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan masih lemah. Keempat, potensi pertumbuhan terbuka. Dan yang kelima, rekomendasi implementasi. Jadi proyek ini memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep akuntansi dasar pada konteks UMKM. Melalui proses penyusunan laporan keuangan ini, mahasiswa memahami bahwa pencatatan keuangan yang baik bukan hanya kewajiban formal tetapi juga alat strategis bagi pelaku usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.